Halo Sobat Anggur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Pengangguran. Nah, bagi teman-teman yang mencari media tanam apa sih yang cocok bagi tanaman anggur, nah apalagi bagi pemula, ini rekomendasi yang saya bagikan kepada teman-teman. Media tanam apa sih yang rekomendasi bagi teman-teman anggur yang ingin menanam anggur, baik itu pemula. Nah, media tanam apa saja di sini sudah tersedia ya. Bisa teman-teman ikuti dan praktekkan. Di sini ada yang pertama sekam. Nah, ini ada 3 jenis sekam ya teman-teman. Untuk penjelasannya ada di video sebelumnya. Nah, teman-teman dapat membelinya. Yang pertama ada sekam lapuk. Nah, ini sekam yang wajib teman-teman cari. Nah, ini jika teman-teman tidak ada sekam lapuk, ini dapat menggunakan sekam mentah yang teman-teman fermentasi sendiri menggunakan E4 dicampur gula atau tetes tebu yang dibungkus rapat atau dimasukkan ke dalam ember yang kedap udara. Difermentasi terlebih dahulu. Bisa lebih baik menggunakan yang langsung instan, yaitu sekam lapuk yang teman-teman beli atau cari di penggilingan padi. Dikarenakan apa? Di sekam lapuk sendiri teman-teman mengandung banyak unsur hara yang diperlukan oleh tanaman anggur seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Dan nantinya sekam lapuk ini dapat mengikat air kelembapan pada media tanam yang teman-teman ingin tanam. Ini dapat mengikat air dan menyuburkan media tanam yang teman-teman racik nantinya. Nah, ini penampakannya seperti ini ya. Untuk penjelasannya atau perbedaan dari sekam lapuk ada di video sebelumnya. Nah, yang kedua ada sekam bakar teman-teman. Sekam bakar sendiri berbentuk seperti ini. Berbeda dengan sekam lapuk. Sekam bakar ialah sekam kulit padi yang sudah dibakar, berbentuk seperti arang. Tapi ini arang sekam ya. Jadi dia seperti ini. Ini nantinya dapat atau berfungsi untuk tanaman agar tetap poros teman-teman. Dikarenakan apa? Sekam lapuk nantinya akan lama-lama menjadi menggumpal atau padat. Tapi berbeda dengan sekam bakar, dia akan menjaga keporosan dari media teman-teman yang racik atau media tanam yang teman-teman racik. Nah, untuk sekam bakar sendiri dia tidak terlalu menyimpan air, jadi terbalik dengan sekam lapuk. Sekam lapuk dominan menyimpan air. Nah, ini adalah kombinasi yang teman-teman harus cari ya, agar nantinya tanaman anggur teman-teman tetap subur menggunakan media tanam yang teman-teman racik. Nah, untuk sudah kita menggunakan sekam lapuk, sekam bakar, kita menggunakan tanah. Nah, ini tanah ya. Tanah juga berfungsi untuk tanaman anggur kita agar media tanam yang kita racik itu tetap terikat ya dengan tanah ini, sebagai juga unsur hara atau makanan yang diperlukan oleh tanaman. Lalu ada yang ketiga yang paling penting, yaitu kotoran hewan. Nah, kotoran hewan di sini saya membeli yang sudah jadi atau biasanya disebut pupuk kandang. Nah, perbedaannya dengan yang masih utuh ini ya teman-teman, teman-teman bisa memperhatikan nantinya membeli pupuk kandang yang hasil sudah digiling atau difermentasi. Nah, untuk bentuknya seperti ini. Jangan menggunakan untuk kohe kambing yang masih utuh. Karena apa teman-teman? Jika teman-teman menggunakan kohe kambing yang utuh, nantinya akan panas. Media tanam teman-teman akan berubah panas dan nantinya tanaman teman-teman dapat mati. Karena apa? Pada kohe kambing atau kotoran hewan yang masih belum difermentasi, belum diolah, nantinya dia akan melepaskan amonia, menyebabkan media tanam teman-teman menjadi panas. Nah, rekomendasi seperti ini, teman-teman bisa menggunakan berbagai varian atau merek pupuk kandang ya. Ini full serintil atau kotoran kambing. Jadi dia sudah digiling dan dikeringkan.
dan lebih baik juga yang sudah difermentasi. Nah, ini sudah digiling lalu dianginkan dan difermentasi, jadi lebih mudah diserap oleh tanaman. Nah, lalu yang keempat ada yaitu kapur dolomit, teman-teman. Nah, ini juga penting. Kenapa? Nantinya jika media tanaman teman-teman tidak menggunakan kapur dolomit, kurang netral ya untuk pH-nya. Jadi untuk kapur dolomit ini dapat menetralkan pH pada media tanam teman-teman agar tidak terlalu asam. Kenapa? Jika nantinya terlalu asam, media teman-teman itu akan terganggu untuk pertumbuhannya. Nah, ini teman-teman dapat membeli kapur dolomit. Nah, seperti ini karungnya kecil-kecil ya, seperti karung bulog tapi lebih kecil. Nah, selanjutnya ada tambahan ya, ini tambahan yaitu daun bambu, teman-teman. Nah, daun bambu ini saya hobi menggunakan daun bambu, walaupun sedikit pun nggak masalah, teman-teman, bisa secukupnya, agar apa, nantinya media teman-teman akan tumbuh bakteri baik seperti PGPR. Nah, nanti sebagai rumah atau biang bagi mikroorganisme. Nah, jika teman-teman tidak tersedia daun bambu, tidak menggunakan pun tidak masalah ya. Kita bisa membeli bagian-bagian media tanam yang mudah dibeli, baik itu di toko pertanian maupun di toko online seperti itu, teman-teman. Nah, ini ada juga yang dapat atau rekomendasi teman-teman ikuti, yaitu setiap mencampur media tanam teman-teman wajib menggunakan TSP atau untuk saat ini disebut SP36. Nah, apakah ini bermanfaat bagi media tanam? Nah, menurut saya ya, atau pengalaman yang saya lakukan, TSP atau SP36 ini sangat rekomendasi bagi teman-teman yang ingin menanam anggur maupun tanaman buah lainnya. Kenapa? Untuk TSP ini dapat membantu perakaran pada tanaman, teman-teman. Jadi nantinya teman-teman tanam, TSP ini jika ditaruh di media tanam tidak akan mengganggu tanaman, tanaman tidak akan terbakar, dan ini tidak akan terjadi seperti tanaman mati ya, karena unsur haranya tidak membuat tanaman teman-teman mati jika terlalu banyak dan dicampurkan pada media tersebut. Nah, TSP atau SP36 ini dapat membantu perakaran tanaman teman-teman. Jadi perakarannya akan terbantu oleh kandungan fosfor oleh SP36 ini, teman-teman. Jadi pertumbuhan akar akan lebih bagus menggunakan kandungan hara ini, teman-teman. Jadi teman-teman bisa beli di toko pertanian ya. Saya nyebutnya SP36 karena TSP nya sudah tidak muncul sepertinya. Jika ada pun bisa teman-teman tanyakan ya. Ini sekilonya 4.000, teman-teman, tapi kita gunakan hanya secukupnya saja. Yuk kita campur media tanam ini, teman-teman. Berapa ukurannya jangan sampai di skip. Kita aduk, dan berapa sih ukuran yang bagus, rekomendasi untuk teman-teman jangan sampai di skip, kita ukur menggunakan ember. Nah, untuk ukurannya berapa sih perbandingan dari media tanam yang kita ingin campur, teman-teman? Nah, ini sudah kita ukur menggunakan ember ya. Ini adalah ember 5 literan, atau teman-teman bisa menggunakan alat ukur yang lain selain ember juga bisa. Di sini saya menggunakan ember 5 liter, teman-teman. Ini ukuran yang sama semua. Jadi kita perbandingkan, ada satu ember pupuk kandang serintil kotoran hewan, lalu satu ember sekam lapuk, lalu satu ember sekam bakar, lalu setengah ember tanah. Nah, ini untuk campuran yang saya aplikasikan ke tanaman anggur saya atau media tanam yang saya racik. Nah, ini ya, teman-teman. Bisa nantinya teman-teman ubah atau bisa diubah-ubah, bisa, tapi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau menurut saya untuk ukuran ini sudah pas, tinggal teman-teman cara secara positif
tidak usah membingungkan media tanam. Nah, bagi saya untuk media tanam dengan ukuran 1-1 ini sudah cukup, yang penting tanahnya tidak terlalu banyak, teman-teman, seperti itu. Karena apa? Nantinya tanah itu hanya untuk pengikat saja, mengikat untuk keporosan dari sekam bakar, sekam mentah. Dan untuk sumber hara dari ini, teman-teman, tanah hanya sebagai pengikat saja. Nah, untuk tambahan yang lain dapat dicampurkan. Nah, untuk ukurannya seperti ini, teman-teman. Jadi kita taruh terlebih dahulu sekam bakar 1, lalu ada sekam lapuk 1, kita ratakan seperti ini, campur di atasnya. Lalu ini juga agak diratakan, lalu serintil ya, atau kotoran hewan. Nah, lalu kita bisa menggunakan tanah setengah saja, atau lebih baik, lebih sedikit lebih baik atau seperempatnya, teman-teman. Nah, segini ya saja ya, berbeda dengan yang lain, tanahnya lebih sedikit. Nah, untuk tanah sendiri, teman-teman bisa menggunakan tanah subur. Nah, tanah subur yaitu tanah yang bisa teman-teman ambil dari tanah bawah bambu. Itu rekomendasi bagi teman-teman yang ingin tanahnya bagus atau unsur haranya terpenuhi, yaitu tanah bawah bambu, teman-teman. Nah, untuk pengaplikasian yang lain seperti daun bambu ini, teman-teman dapat secukupnya, atau berapa genggam pun nggak masalah ya. Ini hanya menambahkan keporosan. Nah, ini jika teman-teman tidak memiliki ini, bisa menambahkan sekam lapuk saja seperti itu, agar nantinya tetap poros. Nah, ini ya, ini nambah keporosan dan nantinya agar mikroba hidup di media tanam yang kita campur, teman-teman. Seperti ini secukupnya, bisa 3 atau 4 genggam. Nah, ini kita tambahkan untuk SP36 nya, teman-teman. Nah, SP36 ini jika teman-teman tidak memiliki gelas seperti ini, bisa menggunakan genggaman ya, bisa menggunakan 1-2 genggam atau 1 genggam saja pun sudah cukup. Jadi dicampurkan di media tanam seperti ini. Nah, untuk media tanam ini kita aduk nantinya. Jangan lupa kita tambahkan untuk menetralkan pH, yaitu kapur dolomit. Ini juga secukupnya, bisa 1 genggam tangan saja. Nah, ini saya memakai gelas ukur ini. Ini campurkan saja seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini seluruhnya kita taruh, kita aduk. Nah, kita aduk bisa menggunakan skop ya, teman-teman. Ini kita aduk sampai rata, kita bolak-balik seperti ini, teman-teman. Ini dapat teman-teman lakukan nantinya untuk media tanam grounding, yaitu tanam pada tanah langsung seperti ini. Nah, ini adalah cor-coran yang saya gali saya untuk tanam anggur, atau nantinya pada tabulan pot. Rekomendasi karena apa? Tanahnya poros ya. Untuk tanah yang poros akan membuat perakaran anggur itu tetap banyak, teman-teman, atau dia akan lebih berserabut daripada media tanam yang terlalu padat. Nah, ini kita akan aduk. Seperti apa sih nantinya hasilnya, jangan sampai di next video ya. Nah, ini setelah kita aduk, teman-teman, seperti ini ya penampakannya. Jadi dia jika kita genggam pastinya tetap poros, dan untuk unsur hara yang diperlukan oleh tanaman pun ada. Kenapa kita menggunakan media-media yang pastinya memiliki unsur hara yang diperlukan oleh tanaman, dan menjaga agar tanaman itu tetap lembab, tidak terlalu kering medianya, dan yang pasti memiliki rongga agar perakaran tanaman kita itu bernapas, teman-teman. Nah, hal yang perlu kita ketahui bahwa jika teman-teman menggunakan media yang poros, akar tanaman itu akan gampang untuk memecah, teman-teman, atau berserabut. Nah, ini adalah hal yang sebenarnya sepele, atau hal yang bagi saya itu gimana ya,
jika teman-teman lakukan itu lebih baik daripada tidak mengaplikasikan media tanam yang sangat poros, karena ternyata bagi tanaman itu yang terpenting yaitu rongganya teman-teman. Seperti tanaman bunga, dia akan full akarnya jika media teman-teman itu berongga atau dia dapat mengeluarkan serabut atau akar serabut ya. Karena kenapa, jika terlalu becek atau terlalu padat tanah, terlalu banyak tanah, nantinya akar itu akan mudah busuk teman-teman. Apalagi jika teman-teman mengaplikasikan media tanam yang terlalu banyak tanah di media tabulampot. Pengalaman saya di media tabulampot itu, dia awal tahun, 1 tahun awal itu bagus, tetapi jika dia lebih dari 1 tahun, 1,5 tahun, hampir 2 tahun, itu lama-lama tanahnya akan mengeras, bantet, atau dia akan menggumpal. Nah, ini mengakibatkan akar tanaman teman-teman akan busuk atau tidak akan berkembang. Nah, jika poros seperti ini, insya Allah tanaman teman-teman akan sehat selalu dan berumur panjang perakarannya. Nah, begitu tips dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada salah kata dan perbuatan yang tidak berkenan, mohon maaf. Berbagi ilmu yang saya lakukan atau aplikasi media tanam yang saya lakukan sebelumnya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat pengangguran.